Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya Nabila Hairunisa sebagai petugas puskesmas di sini. Nah, sembari adik-adik mengantri untuk pengecekan gula darah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai diabetes. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu diabetes? Gula darah tinggi bukan, Bu? Ya, betul. Jadi, diabetes itu merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Jadi, nanti ada adik-adik perhatikan ya, apakah gula darah adik-adik tinggi atau tidak saat pengecekan nanti. Nah, adik-adik, diabetes itu sangat berbahaya ya, jadi jangan dianggap sepele. Karena jika adik-adik terkena diabetes, akan merugikan di masa tuanya nanti. Oleh karena itu, banyaklah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang baik untuk mencegah diabetes. Zatnya itu ada banyak, contohnya seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E, magnesium, kromium, dan yang lainnya. Bu, izin bertanya. Dari zat gizi yang tadi Ibu sebutkan, ada beberapa yang saya pernah dengar. Tapi untuk kromium, saya baru mendengarnya, Bu. Kromium itu apa sih? Nah, pertanyaannya bagus ya, Dik. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kebetulan di puskesmas ini ada seorang ahli gizi. Beliau lebih paham mengenai hal ini. Sebentar ya, akan saya panggilkan dulu. Halo adik-adik semuanya, seperti tadi yang dibicarakan oleh petugas puskesmas ya, ada yang bertanya mengenai apa itu kromium. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang mineral kromium. Nah, mineral kromium itu merupakan salah satu jenis mikromineral yang juga disebut dengan yang memiliki simbol Cr dan nomor atom 24. Kromium adalah mineral yang penting yang berpartisipasi dalam metabolisme glukosa dan lemak. Cr3+ atau trivalen adalah bentuk yang paling stabil dan umumnya itu ditemukan dalam makanan dan muatan lain. Cr6+ juga merupakan bentuk heksavalen yang mengandung beracun. Kemudian, kromium itu dapat membantu mempertahankan kadar glukosa darah dengan meningkatkan aktivitas hormon insulin. Nah, mineral ini memang kurang terdengar ya bagi kita. Akan tetapi mineral ini penting untuk menurunkan kadar lemak tubuh dan membangun massa otot. Kromium juga berperan dalam menurunkan kadar gula darah dan resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, serta meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Nah, untuk sumber makanan yang tinggi kromium itu ada banyak ya. Di antaranya itu ada daging sapi sebanyak 35 gram mengandung 2 mikrogram kromium. Sereal jagung 45 gram mengandung 1,8 mikrogram kromium. Kacang hijau 20 gram mengandung 1,1 kromium. Dan masih banyak lagi. Lalu untuk usia adik-adik yang sekarang itu sudah menginjak 20 tahun ya rata-rata, menurut angka kecukupan gizi itu kebutuhan kromium perharinya adalah sekitar 30 mikrogram untuk perempuan dan 36 mikrogram untuk laki-laki. Sangat sedikit ya, akan tetapi meskipun sedikit, ini juga sangat penting untuk tubuh. Selain itu juga, eh, Selain itu juga, dalam mengonsumsi makanan yang mengandung kromium itu ada beberapa bahan makanan lainnya yang perlu kita perhatikan. Karena bisa saja jika kita mengonsumsinya secara bersamaan dapat meningkatkan penyerapan kromium atau bahkan dapat menghambat kromium yang dikonsumsi dan dapat harus kita perhatikan agar kita mendapatkan manfaat yang baik dari mineral ini. Nah, di antaranya itu ada interaksi kromium dengan besi. Nah, kelebihan zat besi pada penderita hemokromatosis juga dapat mengganggu transport kromium. Sebuah hipotesa itu mengatakan jika penurunan transport kromium dapat berkontribusi sebagai salah satu patogenesis dari diabetes mellitus pada penderita hemakromatosis. Selanjutnya ada interaksi kromium dengan vitamin C. Nah, pada penelitian hewan menunjukkan asupan kromium itu meningkat ketika diberikan bersamaan dengan vitamin C.
Pada penelitian pada 3 wanita juga dengan memberikan 100 mikrogram vitamin C secara bersamaan dengan 1 miligram kromium menghasilkan peningkatan kromium pada plasma daripada tanpa pemberian vitamin C. Kemudian itu yang terakhir yaitu ada interaksi kromium dengan karbohidrat. Nah, pada penyerapan kromium dari makanan ini ditingkatkan dengan adanya karbohidrat. Diet karbohidrat ini sederhana dan dapat meningkatkan ekspresi kromium melalui urin sehingga sekresi insulin itu dapat meningkat. Begitu ya adik-adik, apakah ada yang masih bingung? Seperti itu ya, Bu. Kalau untuk metabolisme kromium di dalam tubuh kita itu seperti apa ya, Bu? Nah, untuk metabolisme kromium di dalam tubuh itu ada ini ya, adik. Kromium itu berperan dalam meningkatkan aktivitas insulin. Nah, metabolismenya itu bentuknya itu tidak aktif dari reseptor insulin dan dikonversi menjadi bentuk aktif dengan mengikat insulin. Hal ini memicu pergerakan kromium yang kemungkinan dalam bentuk CR transferin dari darah ke dalam sel-sel yang tergantung insulin, yang pada gilirannya menghasilkan pengikat kromium dengan apokromadulin atau segitiga. Nah, akhirnya itu holokromodulin atau persegi berikatan dengan reseptor insulin yang selanjutnya mengaktifkan aktivitas sel reseptor kinase. Apokromadulin ini tidak dapat berikatan dengan reseptor insulin dan mengaktifkan aktivitas kinase. Ketika konsentrasi insulin ini turun, holokromodulin dilepaskan dari sel untuk menghilangkan efeknya. Nah, mungkin seperti itu ya, Adik, untuk metabolisme kromium dalam meningkatkan aktivitas insulin. Seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi tahu ilmu baru dari kegiatan ini. Iya, Adik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke petugas puskesmas kembali. Terima kasih semuanya.